Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimahullah ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hadis yang keberapa, Bu? Yang kedua nggih. Soalnya tanda saya copot tadi. Yang kedua betul lagi berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha, dan diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qattu. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Wa ma daraba tidak pernah memukul siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an, sesuatu pun, biyadihi, qattu sama sekali, biyadihi dengan tangannya, walam ro'atan, dan tidak pernah pula memukul seorang wanita, wala khadiman, dan tidak pernah pula memukul seorang pembantu, illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah. Wa manila minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibihi illa ayyuntahaka syai'un
min maharimillahi ta'ala fayantaqimu lillahi ta'ala. Dan beliau sama sekali tidak pernah membalas kepada orang yang menyinggung atau mengganggunya, kecuali bila sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala itu dilanggar, maka beliau menghukum karena Allah Ta'ala. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Muslimun, Imam Muslim. Jadi Nabi itu dalam kesehariannya nggak pernah mukul, baik itu sesuatu, wanita, membantu, apalagi yang lebih mulia dari itu, bahkan yang lebih rendah dari itu kayak benda pun Nabi tidak pernah memukul, kecuali dalam keadaan perang di jalan Allah. Kalau perang kan beda bab ya, karena pilihannya cuma dua kalau perang itu. Kalau enggak membunuh ya dibunuh, nah, yaitu beda bab kalau dalam perang. Nah, makanya dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW, kalau bahasa sederhananya, tangannya terjaga beliau, tidak sembarangan memukul dalam pengertian zalim ya. Pengertian apa tadi? Ya, misalnya tadi memukul sesuatu atau memukul seseorang, baik itu wanita. Yang dicontohkan kenapa kok wanita? Karena saat itu mungkin wanita sering jadi bahan pukulan, itu seperti itu. Terus kemudian pembantu, karena saat itu pembantu identik dengan budak yang rawan untuk dizalimi, dipukul dan macam-macam. Nabi itu tangannya terjaga dari semua itu, tidak pernah berbuat zalim kepada apapun dan atau kepada siapapun. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dalam keadaan perang. Kalau perang, saya ulang tadi, karena kebutuhan. Dan beliau tidak pernah membalas kalau masalah pribadi. Kalau masalah pribadi Nabi tidak pernah membalas. Kecuali nanti ada hal-hal yang diterjang terkait dengan keharaman-keharaman, itu baru beliau mengambil tindakan tegas. Contoh gini. Nabi itu kalau pribadinya disinggung, Nabi nggak pernah marah. Tapi kalau institusi kerasulan yang disinggung, itu Nabi bisa marah. Saya ulang ya, Nabi itu kalau yang disinggung masalah pribadinya, Nabi tidak pernah marah. Tapi kalau institusi kerasulannya yang disinggung, itu Nabi bisa marah. Kenapa? Karena kalau menyinggung pribadi kan masalah pribadi. Tapi kalau institusi kerasulannya yang disinggung, itu sama dengan menyinggung Allah. Kayak misalnya gini, menuduh Nabi tidak adil dalam keputusannya ketika pembagian rampasan perang oleh, dalam hadis Sahih Muslim, tokoh namanya Dzul Khuwaisir. Itu Nabi marah itu. Kenapa Nabi marah? Karena kalau dia menuduh Nabi khianat, itu kan sama dengan nuduh Allah salah orang. Paham ya? Kalau dia nuduh Nabi tidak adil, berarti nuduh Nabi khianat. Kalau nuduh Nabi khianat, itu sama dengan nuduh Allah salah pilih orang. Pertaruhannya itu ke situ. Makanya Nabi marah ketika itu. Kalau kamu bilang aku tidak adil, terus siapa yang bisa adil melebihi saya? Beliau itu sudah Nabi dan Rasul. Itu untungnya Nabi tidak mengizinkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memenggal kepalanya Dzul Khuwaisir itu. Untung Nabi tidak mengizinkan Sayyidina Umar memenggal kepalanya Dzul Khuwaisir itu. Tapi Nabi mengingatkan kepada para sahabat, nanti kalau kalian diberi panjang umur, kalian akan melihat orang model kayak dia, kata Nabi. Hadisnya Sahih Muslim. Yang kalau kalian lihat sholat mereka, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Itu yang diomongin sahabat loh ya. Yang kalau sholat ketusuk panah aja nggak terasa sakit, saking khusyuknya. Itu aja kata Nabi, kalau kalian melihat sholat mereka, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya, rasanya loh ya. Karena orang-orang ini betul-betul secara zahir itu tampak khusyuk sholatnya, zahirnya. Tapi lihat kenapa kita ngomong zahir, karena Nabi nanti nggak membocorkan batinnya atas petunjuk Allah tentunya. Kalau kalian lihat bacaan Al-Quran mereka, bacaan Al-Quran kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Itu sekelas para sahabat Nabi loh ya, yang rata-rata Al-Quran sudah di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala itu kita.
Itu sekelas para sahabat Nabi yang intim dan akrab dengan Al-Quran saja, itu masih diomong begitu oleh Nabi itu. Tapi lihat kata Nabi, tapi semua itu kata Nabi tidak pernah melampaui kerongkongannya. Artinya mereka sangat bermain di dohir. Kalau tampilan jangan tanya, pokoknya tampilan UDP lah, unggul dalam penampilan. Dan mereka telah keluar dari agama ini, mereka telah lepas dari agama ini, bukan keluar, maaf, telah lepas dari agama ini seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dalam riwayat yang lain, mereka itu tampak lembut di permukaan tapi hatinya serigala. Ada dalam riwayat yang lain begitu. Jadi inilah fenomena yang kemudian di belakang hari disebut dengan nama Khawarij. Orang-orang yang, kalau kata Ibnu Abbas dalam riwayat An-Nasa'i, beliau mengatakan, aku lihat mereka itu tampak kelelahan di wajahnya karena banyak beribadah kepada Allah. Mereka banyak yang puasa di siang harinya, terus banyak yang hafal Al-Quran, kata Ibnu Abbas. Cuman tatapan matanya penuh kebencian, raut wajahnya menampakkan permusuhan, tutur katanya penuh dengan caci makian. Ini sama sekali berbeda dengan wajah-wajah para sahabat Nabi, yang banyak di antara mereka itu hafal Al-Quran, ahli sholat malam, ahli puasa di siang harinya. Tapi mereka para sahabat Nabi, Allah sifati wajahnya dengan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ditampak di wajah mereka bekas sujud. Surah Al-Fat ayat 29 itu. Bekas sujudnya dimaksud pada wajah para sahabat Nabi itu, nanti di akhirat wajahnya bercahaya. Maaf, bukan tanda hitam. Bukan itu. Nanti buka tafsirnya ya. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah nanti di akhirat wajahnya bercahaya. Itu di akhirat. Kalau di dunia bagaimana wajah para sahabat Nabi itu? Ruhama'u bainahum. Walaupun mereka juga bisa asyidda 'alal kufar. Mereka itu berkasih sayang di antara sesama. Wajahnya itu penuh kasih sayang para sahabat Nabi itu. Wajahnya itu mudah diajak bersaudara. Tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Itu wajah-wajah para sahabat Nabi. Lagi kok gak memper babar blas. Orang Khawarij wajahnya itu kok nggak mirip sama sekali dengan wajah para sahabat Nabi yang amaliannya ya hebat kayak gitu. Ini kok ini sama-sama ahli sholatnya, sama-sama ahli Qurannya, sama-sama ahli puasanya. Kok yang satu wajahnya penuh mudah diajak bersaudara, yang satu kok sulit diajak bersaudara. Yang satu tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, yang satu kok tatapan matanya penuh kebencian. Yang satu itu kok wajahnya tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat, yang satu kok penuh dengan caci makian. Kok gak memper babar blas. Rupanya ini yang Nabi bilang itu. Makanya sudah kita bahas hadis yang kemarin ya. Tanda kalau iman itu bener, akhlaknya bagus. Karena itu ya. Tanda kalau akidahnya bener, akhlaknya apa? Bagus. Non sewu, kalau ada orang yang tampak ibadahnya bagus, tampak akidahnya bagus, tapi kok akhlaknya buruk, itu nggak cocok dengan hadis Nabi yang sudah kita bahas dulu itu kemarin itu. Dan itu nanti lebih mirip dengan atau tidak ramah gitu. Yang paling sifatnya dia yang membuat dia seperti itu apa? Karena semua yang dia lakukan tidak pernah melampaui kerongkongannya. Dia sibuk dengan zahir. Kalau bicara sifat sholat Nabi misalnya, kalau bicara tentang rukun, syarat rukunnya sholat, zahirnya mantap ya. Wes pokoknya bagaimana secara zahir itu tampilannya diperhatikan betul. Tapi kata Nabi, semua itu tidak pernah melampaui kerongkongannya. Sholatnya nggak dihayati, bacaan Qurannya nggak dihayati, puasanya nggak dihayati. Jadi dia hanya menghadapkan badannya, tidak menghadapkan ruhnya. Saya ulang, kita nggak usah ngeraba orang lain loh ya, raba diri sendiri aja, jangan sampai kita seperti itu ya. Nanti kalau kita tolak siapa, nggak usah, kita sendiri aja. Yang penting kita jangan seperti itu gitu aja lah.
Bahwa orang lain begitu ya kita doakan semoga tidak begitu juga gitu. Ngoten nggih. Makanya saya ulang, ini tidak untuk menilai orang lain tapi untuk memuhasabai diri kita sendiri. Jadi sholat kita itu diterima. Sudah baik sangka aja diterima insyaallah. Betul diterima. Iya betul. Diterima bukan karena baiknya kita, Bu, tapi karena maha baiknya Allah. Nah, yang penting kita berusaha melibatkan roh, melibatkan hati kita untuk sholat, untuk baca Al-Quran. Itu seperti itu. Nah, kalau itu yang kita lakukan, insya Allah dan semoga kita tidak termasuk dalam kategori yang Nabi bilang tentang orang-orang Khawarij tadi itu. Itu seperti itu. Nah, bahkan dalam satu riwayat Nabi menyebutkan, dalam satu riwayat dikatakan ketika orang seperti ini ditanya oleh Nabi tentang apa yang kamu rasakan, orang ini mengatakan saya selalu merasa lebih baik daripada yang lain. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ya, bangga diri, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dan menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Nah, nanti ibu bisa searching lah di Google mungkin tentang fenomena Khawarij dalam hadis, pembahasan tentang mereka bagaimana, itu banyak riwayat tentang masalah mereka itu. Tentu saya ulang, nggak usah untuk sebagai senjata kita menilai orang lain ya. Tapi hantamkan ke diri kita, jangan sampai kita seperti mereka, gitu aja pokoknya. Jangan sampai kita seperti yang Nabi bilang di dalam hadis itu. Adapun qadarullah, kalau kita ketemu orang model kayak gitu, ya sudah, kita doakan semoga dia diberi kesadaran oleh Allah untuk taubat. Karena di masa Ibnu Abbas itu dari 6.000 orang Khawarij yang berdebat melawan Ibnu Abbas, 2.600 taubat. Jadi mereka bisa taubat juga. Kalau mereka menyadari kesalahan mereka. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami nggih? Nggih, pun. Lanjut nih. Selanjutnya wa an Anasin, dan cerita dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kuntu adalah aku berjalan ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alai burdun najraniyun ghalidhul hasyati." Dan beliau saat itu sedang membawa atau mengenakan selimut najron, ghalidhun yang tebal pinggirnya, ghalidhul hasyati yang tebal pinggirnya. Fa'adrakahu Arabiyun, maka kemudian menarik burda tersebut. Burda itu selimut tersebut. Siapa? Arabiyun, orang Arab kampung. Orang kampung Arab pada masa itu enggak ada akhlak, sering kurang ajar, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi barokahnya kurang ajarnya orang Arab kampung itu, akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang para sahabat itu malu bertanya, mereka yang berani bertanya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang para sahabat yang mulia radhiyallahu anhu itu malu bertanya kepada Nabi, karena para sahabat kan sudah belajar akhlak ya. Sementara orang Arab kampung ini belum belajar akhlak. Tapi dari mereka itu seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan yang enggak diduga. Pertanyaan-pertanyaan yang enggak diduga, yang para sahabat mau nanya itu malu. Tapi orang kampung ini nanya ke Nabi. Itu barokahnya orang-orang Arab kampung pada masa itu. Fajabada fa'adrakahu Arabiyun fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Maka Arab kampung tadi mendapati Nabi menggunakan selimut tadi itu, ditarik selimut itu oleh orang Arab kampung tadi itu dengan tarikan yang yang keras. Jadi beliau bertemu dengan orang Arab kampung itu, kemudian dia menarik selendang beliau dengan tarikan yang sangat keras. Fanadhartu, maka aku melihat ila safhati atiqin Nabi SAW, waqad asrat biha hasyiatul burdi min syiddati jabdatihi. Saya melihat leher Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada lehernya ada bekas ujung selimut itu karena kerasnya tarikan orang Badui itu. Kemudian beliau bersabda, kemudian dia berkata, si Badui tadi, si Arab kampung tadi, bukan Badui ya, tepatnya Arabi. Arabi sama Badui itu beda. Kalau Badui itu orang kampung, bisa Arab bisa non Arab, dan dia nomaden, itu kalau Badui. Kalau Arabi orang Arab kampung,
punya kampung dia, nggak nomaden. Itu beda, terjemahannya kurang pas. Lebih tepatnya bukan orang Badui, lebih tepatnya dia orang kampung gitu, Arab kampung. Orang Arab kampung itu ngomong, ya Muhammad, Muhammad, murli min malillahi ladzi indaka. Kata orang kampung tadi, ya wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Faltafata ilahi fadhahika summa amara bi summa amara lahu bi ata'in. Beliau menoleh kepada orang Arab kampung tadi itu dan dia pun tertawa. Kemudian beliau menyuruh untuk memenuhi permintaan orang Arab kampung itu. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nabi itu orangnya super dermawan ya. Dermawannya harus kita tiru. Persis tidak bisa gitu. Karena beliau ini tingkatannya sampai sakhok, dermawan yang memberi orang lebih banyak daripada untuk dirinya sendiri. Kalau kita kan maksimal sepertiga total harta. Nah, jadi tapi spirit dermawannya kita tiru. Nabi itu hampir tidak pernah menolak permintaan seseorang. Nabi itu boleh dikata Nabi itu tidak pernah menolak permintaan seseorang asal beliau ada. Bahkan kalau beliau nggak ada kadang diutang-utang no. Mungkin jenengan pernah dengar riwayat Nabi ditagih oleh seorang kafir karena Nabi punya hutang onta itu. Itu jangan dikira Nabi senang hutang, bukan. Ya tadi di antara kebiasaan Nabi, kalau ada orang minta tolong, Nabi itu tidak menolak. Nah kadang beliau lagi nggak ada duit, atau memang lagi nggak bawa duit karena dulu kan nggak ada ATM atau apa. Nah terus beliau itu pinjem. Nah kalau yang pinjam Nabi orang kafir sekalipun percaya, dikasih itu. Nah, makanya Nabi pernah punya hutang onta yang ditagih belum pada waktunya itu. Dan beliau membayarnya selalu lebih baik, nggak pernah sama. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi itu kalau menggunakan pakaian, ada orang ngomong, bagus ya Rasulullah pakaiannya itu. Nabi masuk dicopot dikasih itu. Sehingga pernah ada sahabat ngomong kayak gitu, sama sahabat lain dipukul. Jangan ngomong gitu. Kamu tahu kan bagaimana Nabi itu? Kalau kamu ngomong pasti dikasih. Ternyata betul, Nabi masuk dikasih. Kata orang itu, maaf saya sebenarnya bukan apa-apa, karena saya pengen selimutnya Nabi ini menjadi kain kafan saya, kata dia gitu. Dan betul, itu menjadi kain kafan orang itu akhirnya. Itu apa namanya? Ya, Nabi orangnya begitu, pribadinya begitu. Nah, saya itu punya kawan seorang ustadz. Saya nggak sebut nama ustadznya, tahunya nanti begitu. Nah beliau itu kalau ketemu dengan kawan-kawan atau jamaah aja, bajunya bagus, dilepas bajunya kasih. Betul, beliau bawa stok baju banyak kayaknya mungkin di mobilnya. Betul, saya punya kawan begitu. Jadi kalau ada orang ngomong Ustaz bajunya bagus, itu dilepas bajunya, dikasih. Gitu. Ada seorang kiai namanya Kiai Nuruddin, kalau ini sudah wafat beliau di Banyuwangi. Itu kalau ada orang bilang Pak Kiai sarungnya bagus, masuk beliau, dilipat dikasih sarungnya. Itu ada yang model begitu itu ada. Saya belum bisa saya. Anda jangan begitu ke saya, nggak akan saya buka baju saya. Saya belum bisa. Tapi ada teman yang seperti itu ada. Saya punya teman seperti itu. Satu saat beliau datang ke acara undangan bersama dengan saya. Beliau bawa tas kecil bagus itu. Mulut saya hampir ngomong tasnya bagus, saya tahan. Karena kalau saya ngomong nanti takutnya dikasih. Saya tahan. Nah, sampai saya ngomong tasnya bagus. Saya tahan betul itu. Saya tahan betul. Jangan sampai saya ngomong tasnya bagus. Nah, kalau saya ngomong tasnya bagus, wassalam itu. Orangnya seperti itu orangnya. Saya nggak tahu istrinya marah apa enggak itu. Luar biasa dia itu. Allahu Akbar. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala beliau berkata, ka'anni anzur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wasallamu alaihim. Jadi seakan-akan saya masih melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan salah seorang dari para nabi. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraannya kepada mereka. Jadi sahabat menceritakan dulu pernah ngaji kepada Nabi,
dengan bercerita itu seolah-olah beliau ketika bercerita itu seolah-olah saya sekarang pun masih menyaksikan bagaimana Nabi saat itu bercerita gitu ya. Jadi kenangan para sahabat itu masih menyisakan kenangan yang cukup mendalam sehingga ketika bercerita tentang apa yang Nabi sampaikan itu seolah-olah sahabat itu masih sedang melihat bagaimana dulu Rasulullah bercerita. Ya, saking kangennya, saking kuatnya ingatannya juga, saking mendalamnya kesannya juga, itu seperti itu. Itu para sahabat. Darabahu qaumuhu fa'adma'uhu wa huwa yamsahu dama an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Di mana kaumnya memukul Nabi itu sehingga berdarah sambil mengusap darah yang ada di mukanya. Nabi itu berdoa, wahai Allah, ampunilah dosa kaumku karena sungguhnya mereka tidak tahu. Muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Dan itu terjadi pada Nabi juga. Apa yang Nabi ceritakan tentang Nabi itu terjadi pada Nabi juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika di Taif. Ketika di Taif itu Nabi sampai terluka, itu dipukul itu. Kan Nabi itu saat itu diisolir ya, diisolasi di Mekah. Jadi diboikot oleh orang-orang kafir. Sampai Siti Khadijah wafat itu kan. Sampai Siti Khadijah wafat, Abu Thalib juga wafat. Terus beliau itu mencoba peruntungan baru di Taif. Taif itu masih keluarga beliau dari jalur ibu, Siti Aminah. Nah, beliau menuju ke Taif. Di sana suasananya dingin. Suasananya dingin, beliau berharap hati mereka juga dingin gitu. Ternyata dinginnya geografis tidak mendinginkan hati dan pikiran. Ternyata mereka lebih panas. Lebih panas ternyata mereka itu. Mereka tidak hanya menolak dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi itu terluka. Nabi itu. Ketika Nabi terluka itu, malaikat gunung mendatangi beliau dan mengatakan, wahai Nabi, darahmu jatuh ke bumi, kes adab langsung turun pada kaum Taif. Darah panjenengan jatuh ke bumi, kes langsung adab turun pada kaum Taif. Nabi itu tidak mau darah itu turun ke bumi, dicegah. Terus diperban bagaimana caranya supaya darah itu jangan sampai jatuh ke bumi. Karena kalau sampai darah Nabi jatuh ke bumi, adab langsung turun kes. Makanya pas perang Badar, pas perang Uhud, ketika Nabi terluka, itu ada sahabat yang pasang badan di bawah Nabi supaya darah Nabi jangan sampai nyentuh bumi. Karena kalau darah Nabi nyentuh bumi, itu langsung adab turun kes langsung. Ya. Dan Nabi kalau di Taif itu Nabi sendiri yang mencegah jangan sampai darahnya turun ke bumi, menyentuh bumi. Karena kalau menyentuh bumi, adab langsung turun kes. Dan Nabi tidak mau. Dan Nabi di Taif hanya dapat satu orang. Saat itu beliau ditemani oleh Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, dan itu hanya seorang budak penunggu kebun kurma satu majikan di situ. Itu dakwah Nabi ditolak dan disakiti Nabi. Akhirnya Nabi pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang itu serombongan bangsa jin masuk Islam. Jadi saya sering sampaikan, kadang ketika kita berdakwah itu mungkin manusia tidak mendengarkan, tapi bangsa jin yang mendengarkan. Kayak kita ngaji ini, mungkin yang mendengarkan yang kelihatan segini, yang nggak kelihatan lebih banyak lagi. Yang kelihatan, ya bangsa jin ikut ngaji juga ternyata. Malaikat hadisnya Sahih Muslim malah sampai tembus langit kan, mengawal orang yang di majelis zikir dan di majelis ilmu itu. Malaikat rahmat. Nah, kalau jin memang mereka kan butuh ngaji mereka. Kalau malaikat kan sudah pasti baiknya. Nah, sehingga terus kemudian bangsa jin itu banyak masuk Islam. Nah, kalau kita baca surah Al-Jin, itu kadang bangsa jin itu berdesak-desakan ingin bermakmum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, orang walaupun sholat sendiri dianjurkan tetap adzan dan iqamah. Itu kalau dia sholat itu ada makmumnya dari bangsa jin nanti. Itu seperti itu, atau dari bangsa malaikat. Itu, tapi itu bukan hadis, perkataan para ulama.
Jadi di tempat di mana tidak ada siapa-siapa sekalipun, kalau dia sholat sendiri dianjurkan untuk tetap adzan dan iqamah. Untuk laki-laki ya, kalau perempuan iqamah saja nggak ada masalah. Kalau di satu tempat tertentu. Nah, itu insya Allah nanti ada bangsa jin atau bangsa malaikat yang bermakmum. Jadi kalau nanti jenengan sholat tiba-tiba di belakang amin, nah, tidak usah kaget, biasa aja. Iya, biar paham ge, biasa aja. Karena sudah ada di surah Al-Jin. Jadi jangan dikira kalau kita ngaji gini, yang dengerin cuma yang kelihatan ini. Jadi yang nggak kelihatan pun juga ikut mendengarkan. Bahkan yang kelihatan ngaji ini belum tentu manusia semua. Wonten kula bercanda. Tapi saya serius soal bangsa jin. Akhirnya Nabi bisa mengakses Mekah dengan izin Allah, karena ada orang dalam dengan izin Allah beliau bisa mengakses Ka'bah, dan disitulah beliau terus di Isra Mi'raj kan itu. Jadi Isra Mi'raj itu setelah kejadian Taif sebelum hijrah. Itu jadi sebagai bentuk hadiah dari Allah untuk luka yang cukup menyakitkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara hal yang sangat berat untuk Nabi itu ya di Taif itu, karena disakiti oleh keluarganya sendiri. Tidak hanya sakiti omongan, fisik, bahkan main fisik, sampai terluka itu Nabi. Dan beliau, bagusnya Nabi itu apa? Ketika malaikat gunung menawarkan diri untuk menimpakan adab pada suku Taif, Nabi mengatakan tidak usah. Saya sudah terlanjur mendoakan kepada Allah. Saya sudah terlanjur berdoa kepada Allah. Semoga kalaupun bapak-bapaknya sekarang kafir, mudah-mudahan dari mereka lahir orang-orang yang beriman. Dan betul, kaum Taif itu generasi pertama banyak yang mati kafir, generasi pertama. Tapi generasi kedua, generasi ketiga, Ahlul Qurra, pakar-pakar Al-Quran muncul dari Taif. Jadi pakar-pakar Al-Quran itu banyak muncul dari Taif. Itu seperti itu. Makanya kita ini tidak boleh putus harapan ya. Jangan karena ini anak udah nomwakal nggak ada harapan, jangan, tetap doakan. Karena kaum Taif itu kurang apa coba. Tapi Nabi terus mendoakan. Itu seperti itu. Dan itu pula yang sering saya sampaikan di mana-mana, bahwa orang itu boleh capek menasihati, tapi tidak boleh capek mendoakan. Teman-teman, kita boleh capek menasihati, boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan pernah capek mendoakan. Pun itu mau. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat bergulat. Bahwasanya orang yang kuat itu, kata Nabi, adalah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika dia marah. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi orang yang kuat itu kalau versi Nabi dalam hadis ini, muttafaqun alaih Bukhari Muslim, adalah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Mengendalikan dirinya saat dia marah itu luar biasa. Baru kata Nabi begitu dalam hadis ini. Makanya orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam gulat kalau kata Nabi, tapi orang yang sanggup mengendalikan dirinya saat dia marah. Maka kemarin dikatakan bahwa orang yang marah itu bukan tidak boleh, asal marahnya tanpa amarah. Marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Jadi orang sabar bukan tidak boleh marah, orang sabar boleh marah. Yang nggak boleh marah-marah. Kalau marah-marah berarti marahnya pakai amarah, marahnya nggak fokus, marahnya nggak ngasih solusi, itu tidak boleh. Tapi kalau marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi, monggo silahkan, nggak ada masalah. Allahu Akbar. Langkah-langkah untuk bisa kita mengendalikan emosi atau marah. Selain kan kalau orang kan mau marah, misalnya wudhu pergi, tapi dalam saat kita berhadapan dengan seseorang itu gimana, kan nggak mungkin
emosinya gitu. Kalau kita bicara konsepnya yang itu konsepnya dulu. Intinya kita berupaya menaklukkan kemarahan itu. Tapi saya ulang ya, bukan tidak boleh marah lah ya. Asal marah jenengan tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi, marah tidak apa-apa. Silakan marah tidak apa-apa. Gini, saya mau terangkan dulu. Itu kan kalau kita dari konsep tadi itu, intinya satu nih. Kita harus pandai molak-malik hati, molak-malik pikiran itu loh. Harus pandai molak-malik hati, molak-malik pikiran. Jadi kalau bahasa sederhananya, ketika kita mau marah itu kalau kita cukup kuat ingatannya saat marah, dan itu bagus kalau masih bisa ingat itu. Misalnya sebagaimana sabda Nabi ketika sedih, beliau mengatakan, ya kami bersedih, tapi kami tidak akan berkata-kata kecuali yang Tuhan kami ridho. Jadi ketika marah itu kalaupun ngomong, pastikan omongannya yang Allah itu ridho gitu. Dan kami tidak akan bicara kecuali yang Tuhan kami ridho. Karena prinsip dalam Islam, iman yang sehat itu kan ditandai dengan apa? Berkata yang baik atau diam. Itu satu. Makanya saya mungkin pernah cerita di sini bahwa saya pribadi itu kalau masih ngomong itu berarti belum marah saya. Karena insya Allah saya masih sadar, masih terkendali lah omongan itu. Tapi kalau saya betul-betul marah itu, kalau saya pribadi pilih diem. Iya. Karena saya tahu nanti kalau dituruti ngomong itu keluarnya jelek. Keluarnya itu jelek keluarnya itu. Nah, daripada jelek mending diem. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Nah, nanti pelan-pelan ditaklukkan, pelan-pelan didiemin lah pelan-pelan. Itu dialihkan, dialihkan itu. Itu satu. Yang kedua itu penyesalan itu biasanya pada bicara, bukan pada diam biasanya. Jadi kebanyakan menyesal karena terlanjur ngomong, bukan karena terlanjur diam. Nah, umumnya orang kalau sedang marah itu kan pengennya nyerocos kan, kan gitu, pengennya, atau nulis wah sebanyak-banyaknya. Nah itu penyesalan itu biasanya pada bicara. Nah, daripada menyesal karena bicara, mending menyesal karena diam. Tapi itu jarang terjadi menyesal karena diam itu. Iya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya orang kalau sedang emosi itu kan situasinya itu kalut ya. Kalut itu berarti kita tidak bisa memandang dengan jernih satu situasi. Nah, di situ termasuk yang bermain apa coba? Suudzon yang bermain kadang. Belum jelas terus kita marah duluan. Nah, itu yang tidak terjadi pada Nabi kan. Makanya Nabi itu selalu tabayyun. Yang saya ceritakan pada hadis Sahih Muslim tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kan Nabi nggak langsung marah. Ada laporan, tapi Nabi nggak langsung marah. Nabi tabayyun dulu. Begitu jelas di mana beliau harus marah, di situ beliau marah kemudian. Namanya kita itu kalau bisa seperti itu, monggo marah enggak apa-apa. Kalau udah jelas di mana harus marah, marah. Dan marahnya fokus. Marahnya ngasih solusi. Ngoten nggih. Dan begini-gini ini enak ngomongnya aja, kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Pakai dal. Ya, sementara itu aja. Ketahuilah bahwa penyesalan itu pada bicara biasanya, bukan pada diam. Penyesalan sering terjadi pada bicara, bukan pada diam. Bahkan seseorang itu kalau tahu bahwa apa yang akan dia bicarakan akan menuai badai, dia pasti akan pilih diam. Kalau dia tahu bahwa apa yang dia ucapkan akan menuai badai, maka dia pasti akan diam. Ya, adalah pepatah kita, mulutmu harimaumu itu, yang kemarin sempat terjadi di negara kita ini kan, itu sebagai bentuk pelajaran. Saya tidak bermaksud membenarkan apa yang terjadi, tapi ya itulah hukum sosial, sunatullah namanya itu. Dan sekarang lagi terjadi di Nepal katanya. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Lebih parah lagi malah. Iya, di Nepal. Ya gara-gara mulutmu harimaumu itu. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Nggih. Kalau kita dimarahi orang, konteksnya apa dulu, Bu? Konteksnya apa dulu konteksnya? Kalau kita dimarahi dalam pengertian kita dizalimi, ya artinya kita tidak salah apa-apa, atau dia marah-marah, maka ibu punya dua hak.
Hak pertama membalas, bela diri berarti, atau ibu maafkan. Ya, kalau menurut saya, kalau saya pribadi ini kalau dimarahi orang tergantung siapa yang marah dulu. Kalau yang marah orang yang tidak patut saya timpali, nggak saya timbali, saya diam aja. Misalnya istri marah sama saya, nggak saya timbali itu. Tanya sama istri saya diem itu. Iya, dia nggak saya timbali. Kenapa? Karena saya timbali nanti saya lebih perempuan daripada perempuan. Malu saya. Iya. Jadi saya kalau melawan istri itu malu saya, bukan takut, malu. Betul malu saya itu. Iya, dalam konteks dimana misalnya istri lagi apa kesel, malu aja. Atau orang yang memang kerjaannya begitu, itu nggak usah ditimbali, percuma kalah atau kita, dia udah terlatih ngomongnya itu. Capek juga kita ngelain orang-orang kayak gitu itu. Itu paling kalau saya kesel banget saya bacakan. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Karena kan setan berarti kan ganggu berarti. Setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Dulu itu ada seorang kiai namanya Kiai Mahmud. Allah yarham Kiai Mahmud. Itu kalau ngadepin orang yang banyak mulut itu, yang sering komentar jelek tentang beliau dan pesantrennya itu, beliau baca doa ini. Kaf ha ya ain shad. Napa? Nggih, kaf, nggih permulaan surah nggih. Kaf ha ya ain shad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna. Pokoknya permulaan surat itu, ya permulaan surat itu beliau mohon kepada Allah agar permulaan surat itu menjadi penjagaannya. Itu kalau lama-lama mulutnya pada diam semua itu. Kata Kiai Mahmud. Udah diam pada itu permulaan surat yang dipakai oleh para ulama untuk meruqyah orang supaya mulutnya mingkem. Nah, itu. Nanti dicoba nggih. Kaf ha ya ain shad kifayatuna. Kifayatuna itu perlindungan kami. Hamim ain sin qaf himayatuna itu. Jadi mohon kepada Allah agar permulaan surat tadi itu menjadi perlindungan bagi kita. Itu untuk membungkam mulut-mulut yang becumis, ceriwis. Tapi yang enggak bagus, yang komentar jelek tentang kita. Saya enggak tahu nggih. Jangan pernah enggak diuji oleh Allah punya saudara atau teman atau tetangga yang pokoknya kalau bab kita itu mesti ngomongnya mbuh ya apa ono sih diomong mbuh apa. Ada kaset. Ya, ada ya. Ya semacam-macam. Makanya bersyukurlah pada Allah bagi orang yang tidak fokus dengan penilaian orang ya, tapi lebih fokus pada penilaian Allah. Wong ngomong apa sak karepmu wis, karena tidak semuanya harus kita jelaskan kan? Kan tidak semuanya harus kita jelaskan. Ya mosok semua itu harus kita jelaskan. Terus di mana letak keikhlasan kita kepada Allah? Makanya ada ulama yang mengatakan keinginanmu agar orang lain mengerti tentang kebaikanmu itu tanda ketidaktulusanmu dalam menghamba kepada Allah. Itu seperti itu. Makanya kita itu sudah usah kemaru untuk menjelaskan. Kalau perlu ya kita jelaskan, nggak perlu ya biarin aja udah. Kalau bisa dijelaskan kita jelaskan, nggak biarin aja. Bukan tidak boleh menjelaskan, cuman kan tidak semua orang butuh penjelasan kita. Kalau memang dasarnya nggak suka kan ya wis ngono iku. Nah, gitu seperti. Ngoten nggih Bu Dokter nggih. Ya kalau Bu Dokter bisa balas apa-apa silakan. Tapi kalau Bu Dokter mau memaafkan tentu lebih baik. Tapi ngeladeni orang yang kayak gitu Bu Dokter itu lama-lama TBC. Mending gak usah diladeni biar ngomong apa kayak gitu. Itu seperti itu. Nah, itu apa namanya? Ya tadilah ngadepi cangkem elek itu kan begitu susah. Oh lanjut ya. Kalau saya secara pribadi itu lebih suka menilai begini aja. Pokoknya saya tidak boleh fokus pada penilaian orang gitu aja. Orang mau ngomong apa terserah. Jadi orang mau ngomong apa terserah, yang penting kita berusaha baik gitu aja. Bahwa ada masa di mana terpaksa kita menjelaskan, ya kita jelaskan. Tapi kalau nggak perlu penjelasan ya nggak usah dijelaskan, biarin aja. Ya pernah saya ngobrol sama istri misalnya tentang satu masalah, saya bilang orang nuduh saya begini apa, saya nggak usah membuktikan lah. Nyatanya saya memang nggak begitu, dan kalaupun dituduh begitu hak karpe sing nuduh. yang penting saya nggak begitu, saya bilang gitu. Kecuali kalau sudah masif sekali dan perlu ada klarifikasi, baru kita angkat bicara.
Nah, itu yang saya mungkin pernah cerita di sini, ada seorang kiai difitnah di kampungnya itu. Terus beliau itu nggak sibuk klarifikasi, tapi gara-gara fitnah itu jadwal khutbah beliau di kampung itu dibredel. Jadi beberapa santri lari dari beliau. Orang tuanya nggak boleh anaknya ngaji di beliau. Pokoknya beliau itu jadi diasingkan lah gitu di kampungnya itu. Nah, saya itu nanya ke kiai itu, kenapa jenengan kok nggak sibuk menjelaskan ke masyarakat bahwa jenengan tidak seperti yang dituduhkan? Beliau itu jawabannya sederhana, saya tiru-tiru Nabi aja lah katanya. Nabi itu dulu ketika dituduh, difitnah ya beliau tidak sibuk menjelaskan. Yes, beliau membuktikan dengan perbuatan saja. Jadi kalau memang tuduhan itu tidak benar kan lama-lama juga akan hilang sendiri. Dan qadarullah karena beliau tidak sibuk membalas, rupanya Allah naikkan derajat beliau itu. Di kampungnya beliau nggak lakunya di tingkat yang lebih tinggi lagi. Terus lama-lama kebongkar juga itu siapa yang menskenario fitnah itu dengan izin Allah. Jadi seperti yang terjadi pada Nabi kan, ketika Nabi di Mekah difitnah macam-macam, beliau nggak sibuk membalas. Yang tadinya level permusuhan beliau dengan bangsanya abu-abu itu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Qasas dan macam-macam itu, terus ternyata Nabi terus hijrah kan, dinaikkan levelnya oleh Allah di Madinah. Yang tadinya abu-abu itu nggak selevel lagi dengan Nabi udah. Apalagi pasca Fatu Mekah yang abu-abu tadi itu loh, itu udah nggak selevel lagi dengan Nabi. Terus siapa lagi sekarang yang Nabi hadapi levelnya lebih tinggi lagi? Raja Persia, Raja Romawi itu. Jadi kalau kita ini Bu Dokter, kalau kita sibuk ngeladeni orang sekitar kita, ya udah level kita situ-situ aja. Kita nggak akan naik pangkat. Tapi kalau kita sibuk memperbaiki diri, kita sibuk memaafkan, insya Allah lah nanti mereka itu nggak selevel lagi dengan kita. Lama-lama level kita Allah naikkan insya Allah. Ini digosipin tetangga sebelah diladeni terus. Ya lama-lama habis energi dan kita levelnya ya sama tetangga itu aja, nggak pernah naik level. Digosipin sama ipar, dilawan, akhirnya lawannya iparnya itu terus. Tapi kalau kita sibuk memperbaiki diri, insya Allah lama-lama mereka nggak level lagi dengan kita. Tapi levelnya naik. Permusuhan itu setan itu akan terus ada. Jangankan kita, Nabi aja Allah pastikan ada setan yang menjadi lawan beliau, baik setan dari bangsa jin maupun setan dari bangsa manusia. Itu Nabi aja ada, apalagi kita. Maka kita nggak usah terlalu pusing dengan permusuhan orang maupun jin. Kenapa? Karena sudah Allah pastikan untuk Nabi aja ada, apalagi kita. Itu seperti itu. Nah insya Allah nanti kalau kita tidak sibuk melayani yang ada itu naik level. Yang lebih parah lagi digosipin pembantu rumah tangga sebelah, diladenin turun derajat itu. Iya. Digosipin sama tukang sayur direspon, turun derajat ya. Tidak usah dihiraukan. Ya, bahwa ada orang yang datang mengklarifikasi, kita jelaskan kalau mereka butuh penjelasan. Kita enggak, biarin aja, serahkan sama Allah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Cuman kalau di kota itu biasanya enggak lama. Fitnahan itu enggak lama biasanya, karena orangnya pada sibuk, jadi cepat menguap. Kalau di kampung itu lama itu. Mereka enggak ada kerjaan selain petan-petan. Paling ke sawah pulang ya petan-petan mana. Jadi agak petan-petan itu ya cari kutu. Ya. Lama-lama ya habis juga sih, cuman agak lama gitu aja kalau di kampung itu. Allahu Akbar. Bab berikutnya tentang tabah dalam penderitaan. Tabah dalam penderitaan. Saya mau bicara rumus dasar dulu Bu ya. Orang itu kalau menderita patutnya memang sabar. Itu bagus, itu mulia. Dalam hadis Sahih Muslim, kalau sabar dengan keadaan yang tidak enak itu dosanya rontok seperti daun yang berguguran dari dahannya ukamakal, atau seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya yang kering itu. Tapi kalau ibu-ibu sanggup bersyukur dalam derita, sanggup bersyukur, itu ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi yang kita bahas hari Rabu malam itu, buku si pengajian kita. Hadisnya riwayat Ahmad. Hadisnya sahih li ghairihi. Kalau ada orang diuji dengan sesuatu yang enggak enak kok sanggup bersyukur, Allah ampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir
dari rahim ibunya. Kalau sanggup tapi ya. Tapi kita nggak tuntut harus. Kalau sanggup luar biasa. Yang pokok sabar, yang pokok. Bersyukur bahkan. Bukan, bersyukur bahkan. Kalau di hadis itu bersyukur. Ada seorang hamba diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak enak, kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya ampunan seperti bayi yang baru lahir dari rahim. Itu hadisnya riwayat Ahmad. Hadisnya sahih li ghairi, ada dalam kumpulan sahih hadis Qudsi itu. Jadi enggak cuman ridho, bersyukur bahkan. Kalau ridho itu kita puas dengan segala keputusan Allah. Ini enggak cuman puas, sampai bersyukur bahkan. Sampai bersyukur, berterima kasih sama Allah. Contoh misalnya gini. Ini sering saya contohkan. Panjenengan belanja di tukang sayur, kembaliannya kecetot sama tukang sayur 3.000 rupiah. Pernah nggak belanja sama tukang sayur, kembaliannya keambil sama tukang sayur? Pernah ngalami ya? Misalnya pernah ngalami gitu lah, keambil. Itu kalau jenengan tidak sabar, dendamnya 3 bulan itu. Oh, tukang sayur ini nakal, awas. Dendamnya 3 bulan itu. Kalau nggak sabar. Kalau sabar, ngomongnya apa? Saya ikhlaskan. Kalau sabar kan, menahan diri, nggak dendam dia. Cuman saya ikhlaskan. Kalau syukur, gimana cara kalau syukur itu? Alhamdulillah ya Allah, cuman 3.000 yang keambil. Yang 3.000 US dollar aman, alhamdulillah. Artinya dia nggak fokus pada yang hilang. Dia lebih fokus pada yang lebih banyak yang masih ada. Nah begini enak ngomongnya aja Bu. Kadang prakteknya ya doa sulit pakai dal itu. Makanya kalau sanggup, bahkan Allah ampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Nah ini makanya kan kalau udah umur 40 tahun ke atas, doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Artinya apa? Kalau udah umur 40 tahun ke atas, kita harus banyak-banyak mohon pada Allah agar dibimbing untuk pandai bersyukur. Karena orang semakin tua itu, yang lebih tepat kalau merujuk pada surah Al-Ahqaf ayat 15 itu bukan banyak sabar. Orang semakin tua harus banyak syukur. Karena fisik manusia itu tambah tua bukan tambah menguat, tambah melemah. Sementara sabar itu nahan. Bukan jelek sih, cuman kurang cocok aja. Yang cocok itu yang plong, lepas, syukur itu. Dan saya ulang, ini enak ngomongnya aja, makanya kita butuh pertolongan Allah supaya dimudahkan untuk kita. Makanya kita doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal salihan tardah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ngaten nggih? Nah, itu kita latihan untuk tidak hanya bersabar tapi bersyukur dalam hal ini. Oke, monggo silakan. Masalah apa tadi? Baik. Kalau misalnya ada orang berbuat salah begitu, terus kesalahan itu berdampak pada dirinya, terus dia bersabar, bagus. Kalimatnya begini bang, lebih tepat yang ini. Kalau ini saya cuma ngomong bahasa tertibnya ya, nanti kondisi orang bisa berbeda-beda kalimatnya. Ya Allah, kalau sekiranya apa yang terjadi pada hamba ini merupakan bagian dari hukuman atas kesalahan hamba dan dosa-dosa hamba, hamba terima ya Allah, tolong ampuni hamba, maafkan hamba. Dan satu sisi yang bisa kita syukuri adalah alhamdulillah ya Allah, betapapun hamba penuh dengan dosa, tapi masih Engkau izinkan hamba untuk beristighfar, untuk menyadari kesalahan ini. Makanya kata para ulama, disarankan orang itu di samping beristighfar itu beralhamdulillah. Istighfarnya itu karena kita sadar akan dosa, alhamdulillah itu karena kita masih diberi kesadaran oleh Allah untuk beristighfar itu. Nah, itu yang tertibnya begitu kira-kira. Kalimatnya terserah ibu lah kalimatnya itu. Jadi saya pernah cerita apa enggak di sini tentang seseorang yang dalam semalam itu doanya bertahap dia. Dia ada orang punya masalah. Rumahnya mau disita. Ini kisah nyata, Bu. Anaknya mau putus sekolah karena enggak bayar-bayar uang sekolahnya. Terus istri gugat cerai.
Malam itu dia doanya gini, di awal malam, ya Allah tolong rumah jangan disita. Ya Allah tolong anak jangan putus sekolah. Ya Allah tolong istri jangan cerai. Itu doa dia di awal malamnya itu. Lama-lama dia merenung itu. Dia baru tersadar, ya Allah bisa jadi semua ini karena dosa dia selama ini jauh dari Allah. Dirubah doanya itu. Dia bilang, ya Allah kalau sekiranya memang rumah disita ini karena dosa hamba terima ya Allah. Hamba terima ya Allah, tolong ampuni hamba. Hamba serahkan rumah ini padamu ya Allah. Pun monggo terserah jenengan mau diapakan rumah ini. Itu beliau bilang itu. Ya, terus beliau doa lagi, ya Allah, kalau sekiranya anak putus sekolah ini karena dosa-dosa hamba, tolong ampuni hamba ya Allah. Tolong hamba serahkan anak hamba kepadamu ya Allah. Hamba terima ini sebagai hukuman, tapi tolong hamba serahkan anak hamba padamu ya Allah. Tolong berikan yang terbaik untuk anak hamba. Dia bilang gitu. Terus kalau memang istri minta cerai juga bagian dari dosa hamba padamu ya Allah, hamba terima semua keputusanmu ya Allah. Pun terserah panjenengan, hamba serahkan istri hamba kepadamu ya Allah, tolong berikan yang terbaik untuk kami berdua. Jadi doanya penuh penyerahan. Yang sebelumnya tolong, berikutnya hamba terima terus diserahkan sama Allah itu. Nah, qadarullah, pagi itu beliau sholat subuh berjamaah di masjid. Kata tetangganya, tumben lo sholat jamaah katanya. Karena selama ini rupanya dia lama gak sholat memang. Jadi lupa lama, jauh dari Allah kehidupannya memang selama ini. Malam itu dia tobat. Nah begitu dia sholat di musola itu sampai kira-kira jam 6 pagi. Salat isyraq itu beliau baru turun dari musola atau masjid dekat rumahnya itu. Ternyata begitu dia pulang sudah ada orang depan rumah. Kata si orang ini, ya Allah rentenir pagi-pagi udah datang, janji jam 7 jam 6 udah datang katanya. Akhirnya dia bismillah datangin aja deh. Begitu didatengin ternyata bukan rentenir itu, teman lamanya yang menawar dia pekerjaan. Yang dengan pekerjaan itu lunas utangnya, anaknya bisa lanjut sekolah dengan izin Allah. Cuma tinggal istrinya yang minta cerai itu belum selesai saat itu. Utang soal rumah selesai, anak nggak jadi putus sekolah gitu. Ya, jadi tertibnya begitu Bu. Kalau mohon maaf misalnya ibu merasa bahwa ini adalah merupakan dari efek dosa kita, bilang sama Allah, ya Allah hamba terima kalau memang ini merupakan bagian dari hukuman untuk hamba terkait dengan dosa-dosa hamba. Ampun dosa hamba ya Allah, hamba serahkan masalahnya padamu ya Allah, tolong berikan yang terbaik untuk hamba. Ya, kalau Bu ada harapan sampaikan harapan, tidak ada masalah. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Ya termasuk disyukuri tadi itu ya. Disyukuri karena kita masih diberi kesadaran oleh Allah untuk beristighfar. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo. Oh, jelas semua? Atau tidak jelas semua? Monggo kalau ada. Loh jelas semua bener ini. Oh. Saya kalau enggak oke monggo bukan Bu siapa lupa Bu Rita. Bagus. Bagus itu bagus. Jadi gini, bagus itu. Saya mau buat rumus dulu ya. Dalam Islam itu
apapun yang hilang dari seorang mukmin itu nilainya sedekah. Itu dulu ya, itu dulu. Dari apapun yang hilang dari seorang mukmin itu nilainya sedekah. Tentu kita berdoa ya, semoga apa dan atau siapapun yang telah, sedang dan akan Allah berikan kepada kita, semoga Allah jaga dalam keberkahan. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tapi saya ulang rumusnya, apapun yang hilang dari seorang mukmin itu nilai dasarnya adalah sedekah. Jadi sebenarnya tanpa ibu berdoa pun itu sudah bernilai sedekah. Satu dulu ya, satu dulu. Tapi karena ibu mencoba merelakan, mencoba mengikhlaskan, dan ibu mencoba mentekadkan itu sebagai sedekah, itu poin plus itu insya Allah. Ya, karena itu merupakan ikrar kepada Allah betapa ibu betul-betul ingin agar itu menjadi sedekah ibu untuk yang bersangkutan. Kalau bahasa sederhananya, tadi tanpa diniatkan pun sudah bernilai sedekah, tapi nilainya tidak sempurna. Kalau mau lebih sempurna itu kalau diniatkan, karena posisinya terhadap amal itu sebagai penyempurna dalam hal ini. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu bagus itu. Ya, gini. Anda bagus. Perbuatan mencurinya itu tetap berdosa kaitannya dengan Allah, karena itu dia melanggar perintah Allah. Tapi berkaitan dengan barang itu sudah diikhlaskan oleh yang punya hak, dia aman di situ. Tapi perbuatan mencurinya tetap menuntut taubat. Jadi kalau dia tidak taubat, dia masih punya urusan dengan Allah. Tapi kalau soal makanannya sudah nggak ada masalah karena ibu sudah mengikhlaskan. Apa putri ibu sudah mengikhlaskan. Soal mukena dia sudah nggak ada masalah karena sudah diikhlaskan. Tapi kalau dia tidak bertobat dari perbuatan mencurinya, urusan sama Allah belum beres itu, harus tobat itu. Karena perbuatan mencuri itu tetap menuntut adanya tobat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih, sami-sami. Ada lagi? Jelas semua atau tidak jelas semua? Siapa? Oke, monggo. Oke. Bagus. Ada kisah nyata tentang, ini kisah nyata kejadian. Jadi ada seorang tua yang anaknya itu melakukan kesalahan. Yang kesalahan itu secara syar'i fatal. Jadi bukan kenakalan biasa berarti ya. Si orang tua ini kemakan teori parenting lembut. Dia konsultasi ke beberapa pakar parenting yang ternama itu. Saya nggak sebut nama merek orangnya. Nasihatnya sama, lembut. Tapi nggak mempan. Akhirnya datang ke seorang ustadz, saya nggak sebut nama ustadznya. Ustadz itu mengatakan, ya sudah, kalau sudah lembut sudah nggak bisa, berarti harus tegas. Kata orang tuanya itu, tapi ustadz pasti dia akan melawan. Konsekuensi. Akhirnya betul, orang tuanya bertindak tegas, ada perlawanan, tapi nggak ada pilihan lain. Karena ini babnya kemungkaran yang harus dicegah dengan segala konsekuensinya, gitu. Dan insya Allah kalau ibu sudah berusaha sebaik mungkin, selembut mungkin, misalnya gitu, wes dilus kayak bonong ben gak loro lah pokoknya. Tapi maaf, ada masa di mana ibu kadang tas, misalnya gitu ya, supaya anak itu sadar dan dia kecewa enggak apa-apa. Yang penting ibu temenin terus. Jadi jangan terus kecewa terus diputus, nanti dia malah tambah liar, pepet terus, pokoknya gitu. Dia kecewa enggak apa-apa. Enggak apa-apa nak kamu kecewa sama mama, tapi mama tidak mau kamu celaka. Coba gitu aja. Pokoknya sampaikan aja gitu, ya. Kenapa? Iya saya tahu. Ibu kan berusaha sebaik mungkin toh. Tapi tidak apa-apa, itu biasa itu. Akan ada masa di mana mereka akan menyadari bahwa orang tuanya itu sayang kok. Itu seperti itu. Kalau saya secara pribadi itu, monggo. Sampun? Saya sering bilang begini. Itu kan tadi contoh orang ya, bukan contoh dari Nabi. Sependek yang saya tahu, Nabi itu kalau berdoa, kok saya belum pernah baca ya hadis Nabi yang mengatakan, ya Allah hamba mohon yang terbaik. Terus titik, nggak pernah. Bahwa Nabi mohon yang terbaik, ya, tapi Nabi seringkali menyertakan harapan-harapannya. Jadi kalau ibu, saya bilang, ada ibu-ibu di daerah Grand, saya mohon pada Allah untuk anak perempuan saya.
Ya Allah, hamba mohon yang terbaik untuk anak perempuan hamba yang saat itu umur baru SD kelas 6. Setelah saya minta kepada Allah begitu, Ustaz, anak saya meninggal, Ustaz, dia bilang gitu. Saya tanya ke beliau, coba ibu tadi minta apa untuk anak ibu? Saya mohon yang terbaik. Terus apa jawaban Allah? Dikasih meninggal, Ustaz. Ya udah, itu yang terbaik buat anak ibu dari Allah. Tapi kan saya pengen anak saya, harusnya kalau ibu ada harapan anak ibu jadi anak yang solihah, itu sampaikan ke Allah. Itu seperti itu. Ya mungkin Allah pilih itu untuk yang terbaik untuk anaknya. Kalau Allah berkehendak kan, makanya kalau ibu ada harapan sampaikan. Makanya sependek yang saya baca dalam doa-doa, kalau ada tunjukkan ke saya, berarti saya belum tahu, gitu aja. Yang terbaik khairat dunia wal akhirah itu iya, tapi Nabi menyertakan harapan-harapan. Di dalam itu menyertakan harapan-harapan. Makanya namanya doa itu berarti kita punya harapan kepada Allah. Harapan itu sampaikan. Tidak apa-apa. Hamba mohon yang iya. Ya Allah, hamba mohon yang terbaik. Anugerahkan untuk kami sehat walafiat, kebahagiaan lahir batin, dunia akhirat. Sampaikan kepada Allah itu. Jangan cuma hamba mohon yang terbaik padamu ya Allah. Terus titik. Ya tidak apa-apa sih, cuman ya siap-siap aja. Kan suka-suka Allah nanti ngasih yang terbaiknya apa gitu. Iya. Dan belum tentu kita kuat loh itu sebetulnya. Oh, enggak gitu. Itu yang terbaik dari Allah itu pasti baik untuk kita, pasti itu. Cuman kita kuat apa enggak gitu aja. Makanya Allah ngajari doa sama kita kan, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, tolong jangan bebani hamba yang di luar kemampuan hamba. Kan gitu Allah ngajari kita doa itu. Makanya kan kita walaupun banyak hadis tentang keutamaan ujian, enggak boleh kan kita minta ujian. Justru diajari kita doa oleh Allah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan bebankan kepada hamba sesuatu yang hamba tidak sanggup menanggungnya ya Allah. Itu doa dari Allah untuk kita loh itu. Doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, yang itu sepatutnya kita mohonkan kepada Allah. Itu seperti itu. Jadi mohon yang terbaik, kenapa? Boleh, tidak ada masalah. Cuman kalau mau dapat barokahnya tetap pakai bahasa Arab aja. Ya kan yang tadi kan Al-Quran, yang tadi kan Al-Quran maksudnya gitu. Yang Al-Quran itu ya tetap kita bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya juga nggak ada masalah. Cuman yang bahasa Arabnya, kalau yang Al-Quran sebaiknya tetap dibaca supaya dapat barokahnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana. Itu harapan semua itu. Nah, ngeten nggih? Cukup dulu ya, sudah hampir zuhur ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.